Perkenalkan, saya Dewi Ramdhani. Saat ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara kita mengolah sampah organik dengan baik dan benar yang ada di sekitar kita. Sampah organik yang sehari-hari kita produksi sebagai hasil limbah dapur ternyata tidak hanya dapat dimanfaatkan menjadi kompos saja. Selain dijadikan pupuk, sampah organik ternyata juga bisa dijadikan cairan yang memiliki segudang manfaat untuk keperluan bersih-bersih di rumah. Cairan tersebut bernama ekoenzim. Ibu-ibu di kompleks perusahaan Badek LNG kini tengah gencar mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari hasil fermentasi sampah organik, gula, dan air. Cairannya sendiri berwarna coklat gelap dengan aroma asam atau segar yang kuat. Salah satu warga kompleks perusahaan Badek LNG, Dewi Ramdhani, mengungkapkan bahwa pembuatan ekoenzim merupakan bentuk penanganan sampah organik yang baik dan tepat yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tanpa kita sadari, setiap orang setiap harinya itu menghasilkan sampah organik. Mulai dari sisa-sisa makanan yang kita beli sehari-hari ataupun dari sisa produk dari sisa makanan tersebut itu akan menjadi sampah. Sebagian besar orang beranggapan bahwa sisa makanan tersebut merupakan sampah yang mudah terurai dan tidak menimbulkan bahaya. Padahal bila tidak ditangani dengan benar, maka sampah organik tersebut itu dapat menimbulkan zat yang berbahaya yang disebut dengan zat metana yang dapat merusak lapisan ozon. Sehingga penanganan terhadap sampah organik di sekitar kita dibutuhkan penanganan yang baik dan benar serta tepat sehingga bisa menghasilkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk lingkungan sekitar. Penanganan tersebut bisa berbentuk sampah yang diolah menjadi kompos ataupun ekoenzim. Ekoenzim dapat berfungsi sebagai cairan pembersih skala rumah tangga. Gina Robi menyampaikan bahwa ekoenzim dapat digunakan untuk membersihkan area rumah, mencuci piring, baju, sayur, hingga buah-buahan. Selain itu, ekoenzim juga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman dan menghilangkan hama. Kita juga bisa membuat ekoenzim sebagai pembersih serbaguna di skala rumah tangga. Contohnya kita bisa menggunakan ekoenzim ini sebagai untuk pembersih lantai, kemudian juga untuk pelembut pakaian, untuk mencuci piring, juga untuk mencuci sayuran, dan banyak kegunaan lainnya. Harapan kami dengan apa yang kami lakukan walaupun masih dalam skala kecil, harapan kami adalah bisa menyelamatkan bumi dan juga mendatangkan kebaikan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan yang diperlukan untuk membuat ekoenzim cukup sederhana, yakni kulit buah atau sisa sayuran, gula, air, dan wadah tertutup. Komposisinya menggunakan rumus 1:3:10. Artinya 1 bagian gula, 3 bagian sisa buah atau sayur, dan 10 bagian air. Setelah semua bahan dicampur, wadah tertutup harus disimpan di tempat kering dan sejuk. Penutup wadah harus dibuka setiap hari pada minggu pertama untuk menghilangkan gas hasil fermentasi. Kemudian buka penutup wadah setiap 2 hari sekali pada minggu kedua, ketiga, dan tutup terus hingga 3 bulan penyimpanan sebelum siap dipanen. Cairan ekoenzim tidak mengandung senyawa kimia yang dapat merusak lingkungan. Maka penggunaan ekoenzim sebagai cairan pembersih serbaguna alami dapat berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan sekitar. Tim Liputan LNG TV.